Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, Susin Suce berada di rumah. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, berbincang-bincang dengan saya Suce Natasya, dan juga bersama kita Maha Guru Sukawati Prasna. Amitofo Ma Guru. Amitofo Suce Natasya. Nah, hari ini kita seperti biasa ya akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dengan tema untuk upacara Api Homa yaitu Darani Pertobatan dan Pemurnian Karma Usnisa Wijaya Bhagawati. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Ya, Maha Guru, adinata untuk bulan adinata untuk bulan Juli ini yaitu Usnisa Wijaya Bhagawati. Nah, mungkin sudah banyak yang familiar dengan beliau. Benar sekali. Ya, apalagi seperti setiap tanggal 15 lunar di Wihara Sukawati Prasna kan kita mengadakan pertobatan dari adinata Usnisa Wijaya Bhagawati ini ya. Jadi tentunya mungkin banyak siswa di rumah itu yang sudah familiar sama Guru. Nah, mungkin kali ini tuh untuk Api Homanya adalah dengan Usnisa Wijaya Bhagawati dengan temanya ya Darani Pertobatan dan pemurnian karma itu ya. Betul. Nah, mungkin Ma Guru bisa menjelaskan kepada kita semua mengenai adinata dan juga tema dari untuk upacara kali ini, Ma Guru. Silakan Ma Guru. Terima kasih Suce Natasya untuk waktunya. Pertama-tama saya ucapkan salam sehat dalam Buddha Dharma kepada semua sesungguhnya umat sedharma yang mengikuti ya video penjelasan mengenai tema dan juga adinata upacara Api Homa yang akan diselenggarakan di Wihara Sukawati Prasna di akhir bulan Juli ini. Ya, semoga dari penjelasan yang kami berikan itu akan bisa memberikan banyak pengetahuan buat kita semua dan sekaligus juga memantapkan hati kita untuk yakin dan juga menjalani pelatihan diri kita dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Buddha. Baik, saya adinata Api Homa kita nanti itu adalah Usnisa Wijaya Bhagawati. Ya, tentunya ini sudah merupakan adinata yang familiar ya. Iya. Jadi kalau familiar mungkin udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Tetap mau ya pasti sesuai ya. Iya, biasanya Usnisa Wijaya Bhagawati yang ini yang biasa buat pertobatan di Sukawati Tantra setiap tanggal 15 lunar. Jadi setiap bulan satu kali kita melakukan pertobatan Usnisa Wijaya Bhagawati untuk pengkikisan karma 7 kehidupan lampau kita maupun pengkikisan karma yang mungkin ya tanpa kita sengaja ya kan, kadang kita mungkin sengaja juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk di 7 kehidupan yang akan datang gitu. Jadi welas asih Usnisa Wijaya Bhagawati untuk kita sangat besar ya, karena pengikisan karmanya itu 7 kehidupan lampau sampai 7 kehidupan yang akan datang. Termasuk kehidupan kita sekarang ini gitu. Ya, dulu waktu Usnisa Wijaya Bhagawati memberikan petunjuk itu, wah, pengikisan karmanya banyak sekali ya, sampai 7 kehidupan lampau, 7 kehidupan yang akan datang gitu ya. Apa segitu besar kekuatan dari Usnisa Wijaya Bhagawati untuk pengkikisan karma. Tapi setelah saya membaca ya isi sutra ya dari Usnisa Wijaya Bhagawati yang dibabarkan maupun disabdakan oleh Sang Buddha itu sendiri, baru mengerti bahwa wah, kekuatan Darani Usnisa Wijaya Bhagawati ini memang sangat besar sekali gitu. Ya, adinata ini benar-benar akan sangat membantu sekali bagi kita ya insan di dunia yang mungkin masih menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan banyak hal ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin agak menyimpang dari ajaran Buddha gitu ya, gitu ya, tidak sengaja maupun disengaja ya, seperti itu. Nah, adinata kita yaitu Usnisa Wijaya Bhagawati ini ada yang tertampak pada background gambar belakang dan juga rupang ini nanti yang akan diberikan kepada para donatur utama ya, rupang Usnisa Wijaya Bhagawati. Nah, beliau memiliki 3 wajah ya.
Yang depan berwarna putih, yang sebelah kanannya berwarna kuning, dan yang sebelah kirinya berwarna biru. Jadi Usnisa Wijaya Bagawati tentunya memberkahi kita untuk tolak bala, penyembuhan penyakit, terus juga memberikan kita kesejahteraan, ya. Kemudian juga menaklukkan kita dari segala gangguan-gangguan mara, begitu, ya. Jadi beliau berlengan 8, ya. Di lengan-lengannya ini, ya, yang bagian kanan ini di depan dada memegang, ya, wajra dorje ganda atau disebut juga wajra salib, ya, yang disilangkan, wajra dorje yang disilangkan, ya. Ini mempresentasikan untuk melindungi, ya, Sadaka dari gangguan mara dan juga dari segala gangguan mara bahaya, ya, malapetaka lah gitu, ya. Kemudian yang satu tangan di sebelah kanannya ini memegang Padmasana, ya. Padmasana yang di atasnya terdapat Buddha Amitabha, ya. Buddha Amitabha merupakan yidam, ya, dari Usnisa Wijaya Bagawati, ya. Jadi biasanya kalau yang mendapatkan pemberkatan dari Usnisa Wijaya Bagawati di samping dapat pertobatan dari karma-karma buruk, ya, pemurnian karma, itu biasanya juga akan bisa terbantu terlahir ke Sukawati Loka. Seperti iya, itu. Karena yidamnya. Di samping itu juga beliau juga memberkahi kita cinta kasih, keharmonisan, ya. Kemudian yang satu lagi tangannya memegang anak panah, ya. Jadi anak panah ini adalah satu hal yang untuk melindungi, ya, melindungi insan dari segala seperti mara bahaya, ya kan, gangguan-gangguan mungkin dalam perjalanan, di dalam kita melakukan aktivitas luar, ya, itu juga mendapatkan perlindungan dari beliau, ya. Kemudian yang tangan satu lagi yang sebelah kanan itu membentuk mudra warada, ya. Mudra warada itu kan adalah memberkahi, ya. Jadi memberikan berkat, memberi, ya, seperti mengabulkan harapan-harapan insan gitu. Jadi beliau memberkahi itu, gitu, ya. Terus yang sebelah kirinya, tangan kirinya yang di bagian depan ini memegang tali wajra. Tali wajra. Iya, jadi tali wajra ini adalah untuk, ya, menaklukkan insan yang sulit untuk dikendalikan gitu, ya, yang bandel gitu, ya, yang bandel-bandel, yang nggak bisa diatur, yang nggak bisa ini, biasanya digunakan itu tali wajra itu untuk ikat gitu, ya, diikat jadi halukan gitu. Ya. Kemudian yang sebelah satu tangannya lagi yang ini adalah membentuk mudra abaya, ya. Abaya itu adalah memberkati, ya, memberkati insan. Kemudian tangan satu lagi ini memegang busur, ya. Busur ini adalah kemampuan beliau di dalam menaklukkan triloka. Ya, jadi triloka itu alam dewa, alam manusia, dan juga alam neraka. Ya. Kemudian satunya lagi yang di bagian depan, ya, itu memegang kalasa amerta. Jadi isinya air amerta, air kehidupan gitu. Itu juga air untuk penyembuhan penyakit dan juga kepanjangan usia. Wah, lengkap sekali, ya. Ya, Usnisa Wijaya Bagawati merupakan manifestasi dari Usnisa Buddha Sakyamuni, ya. Jadi kayak sebenarnya cakra mahkota beliau yang memancarkan sinar, ya. Jadi waktu itu saat Sang Buddha sedang membabarkan dharma, ya, di hutan Jeta, itu, ya, kan banyak yang berkumpul gitu, ya, untuk mendengarkan beliau sedang membabarkan dharma gitu, ya. Dan yang datang itu kan banyak, samping murid-muridnya juga para dewa juga datang, ya, banyak dewa-dewa datang. Nah, ternyata di sekitar itu ada yang namanya dewa yang bernama Sustita, ya. Jadi beliau ini merupakan putra dewa yang di saat Buddha sedang membabarkan dharma, dia malah asik menari, ya, kemudian
bersukaria lah gitu ya Asik sendiri dengan lah, dewi-dewi gitu. yang lain gitu ya. Iya. Jadi sedang menikmati ya kebahagiaan dia sebagai dewa. Namanya dewa kan juga pasti hanya taunya adalah kebahagiaan aja, mengecap kebahagiaan dia sebagai dewa gitu. Jadi pas di saat malam harinya dia mendengar suara dari angkasa. Katanya suara tersebut bilang bahwa dia akan terlahir ke bumi katanya. Jadi hidup dia jadi dewa itu hanya 7 hari saja. Sudah tinggal 7 hari ya. Kemudian akan dilahirkan ke bumi ya. Nah, di saat lahir ke bumi itu dia juga harus bertumimba lahir menjadi binatang ya, berbagai binatang selama 7 kehidupan berturut-turut gitu. Nah, setelah sudah jadi binatang maka dia akan terlahir lagi ke alam neraka ya kan, menghabiskan sisa penderitaan dia di alam neraka. Ya, setelah itu dia akan terlahir lagi menjadi manusia ya, dan di saat dia masih di kandungan katanya itu juga akan terlahir buta. Dilahirkan di keluarga yang miskin. Wah, seperti itu. Sangat menderita sekali ya. Sangat menderita sekali. Makanya putra dewa Susita itu sangat ketakutan kan. Nah, kemudian dia memohon kepada dewa Sakra ya, dewa Indra ya, dewa Indra. Dan kemudian dewa Indra melihatlah gitu, dia punya 7 kesengsaraan yang dia alami itu. Jadi dia tahu bahwa dia jadi binatang ini, jadi binatang itu gitu kan, selama 7 kehidupan. Nah, akhirnya dewa Sakra kan kasihan ya gitu. Kemudian dia tahu bahwa ini Tathagata yang bakalan bisa menolong ya. Dan kemudian akhirnya dia membawa persembahan ya untuk ketemu dengan Sang Buddha ya. Setelah dia udah memberikan penghormatan ya kan, mengelilingi Sang Buddha sebanyak 3 kali, kemudian dia baru mengungkapkan ya tentang penderitaan yang dialami oleh putra dewa itu gitu. Dan di saat itu Sang Buddha mendengar cerita dari dewa Indra, itu dia langsung usnisanya langsung terpancar cahaya ya, sinar yang sangat terang benderang ya, itu sampai menyinari 10 penjuru alam semesta. Kemudian sinar tersebut itu kayak terpental kembali ke Sang Buddha ya, mengelilingi Sang Buddha sebanyak 3 kali, kemudian masuk ke dalam mulutnya ya. Dan di saat itu Buddha mengatakan bahwa ada sutra yang bisa membantu ya putra dewa Susita itu untuk terlepas dari kesengsaraannya gitu ya, yaitu merupakan Dharani Usnisa Wijaya. Saya merinding. Sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali ya gitu. Dahsyat kalau saya bilang. Usnisa Wijaya ini benar-benar akan bisa membantu kita terlepas dari kesengsaraan di alam ya 3 triloka tadi ya, alam dewa, alam manusia, dan alam neraka gitu. Dan kita pun juga akan terbebaskan dari penderitaan di alam-alam binatang gitu, karena kita nggak akan dilahirkan di alam binatang ya. Secara otomatis kita punya karma buruk semua itu terhapuskan ya, termurnikan gitu semuanya. Wah, ini sungguh berkah sebenarnya ya, berkah untuk kita semua yang sangat dahsyat sekali ya, karena namanya kita menjalani kehidupan kan Maha Guru ya, pasti ya ada berbuat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang disadari atau tidak ya. Nah, ini pentingnya buat kita semua. Manfaat dari api homa kali ini sungguh-sungguh dahsyat sekali ya, apalagi bukan hanya 1 kehidupan ya Maha Guru ya. Tapi 7 kehidupan. Biasanya kan kita melakukan pertobatan itu kan setiap bulan 1 kali. Usnisa Wijaya ada memberikan petunjuk untuk menuliskan daftar kesalahan dan kebenaran kita ya. Selama 1 bulan itu ada nggak? Kadang-kadang kita nggak sengaja melakukan itu. Jadi dengan kita punya inisiatif untuk menuliskan itu, maka Usnisa pun juga akan semakin berkenan untuk memberikan pemurnian karma buruk kita. Dan upacara api homa ini lebih besar lagi kekuatannya. Ini bisa memurnikan seluruh karma warana kita gitu. Wah, gitu. Itu ya, Suci ya. Tentunya setelah karma warana kita itu dimurnikan Maha Guru, tentu saja hal-hal baik itu muncul ya. Otomatis kita tuh pasti
kalau misalkan kita terlahir kembali menjadi manusia misalkan, kita terlahir di keluarga yang kaya dan mulia, terus kita punya ini pun juga bersih, ya kan, tampan, cantik, ya kan, kita udah murni gitu lah, suci gitu. Atau di saat kita menjadi manusia itu kita menemukan jalan-jalan suci, jalan-jalan kebenaran, langsung bisa berjodoh dengan Buddha Dharma gitu ya, untuk bisa menghantarkan kita menuju pencapaian-pencapaian di dalam pembinaan diri kita. Seperti dimudahkan gitu ya, Guru, iya, jalannya kita, seperti ya, bisa berjalan dengan lancar. Wah, ini ya Suce ya, ini sangat baik sekali ya Suce. Dan untuk dari donatur ya, bagi Suce yang ingin berpartisipasi menjadi donatur ya, tersedia paket donatur yang pertama, yaitu donatur 1 mendapatkan rupang dari Usisa Vijaya Bagawati ya, seperti ini ya, dan juga mendapatkan ini plakat dari plakat Dharani Usisa Vijaya Bagawati ya. Di sini ini adalah sutra dari atau Dharani dari Usisa Vijaya Bagawati dalam bahasa Sanskerta ya, Mbak Guru. Betul, ya? bahasa Sanskerta yang biasanya kita suka baca kalau pertobatan. Iya, bentuknya melingkar gitu ya, Suce ya. Nah, lalu untuk donatur kedua mendapatkan plakat Dharani Usisa Vijaya ini ya. Ini merupakan berkah yang sangat luar biasa dan memiliki manfaat yang sangat dahsyat sekali ya, menurut saya juga. Tentu saja ini juga merupakan sebuah kesempatan untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di saat ini tapi juga di kehidupan yang akan datang ya. Dan juga tentu saja bagi Suce yang ingin berpartisipasi dalam penulisan link pie ataupun form dapat menghubungi Suce yang Manin ya. Nah, ya, Ma Guru, untuk peletakan dari plakat ini bisa diletakkan di mana, Ma Guru? Baik. Untuk plakat Dharani Usnisa Vijaya ini tidak harus diletakkan di altar ya, gitu. Jadi bisa diletakkan di tempat-tempat yang baik dan sopan di rumah kita, gitu kan ya, atau mungkin kita punya tempat yang lain, buat tempat usaha atau apa gitu juga bisa. Di kantor, gitu kan, karena beliau gitu pun boleh. juga ada memberkati untuk kesejahteraannya juga ya, dengan pancaran warna kuning beliau, gitu. Jadi ini diletakkan di tempat-tempat yang sopan aja di rumah masing-masing gitu. Jadi dia punya sutra itu secara otomatis juga akan memancarkan sinar cahaya putih yang sangat terang benderang, menyinari seluruh kita yang ada di rumah tersebut ya, sehingga bisa mendapatkan pertobatan dan juga pemurnian bagi karma-karma mereka. Ya, itu ya Suce ya untuk peletakan dari plakat Dharani Usisa Vijaya Bagawati ini. Oke, sekian itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk Suce semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo.